Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Intan Wahyu Zulhijmi sebagai Gunter Cross, Bahrun Nafis sebagai Hendrik Muller, dan saya sendiri sebagai Julni sebagai moderator. Di sini kami akan melakukan role play based sesuai dengan kasus 1 dan kasus 2. Dilema etika akuntan pajak setelah menemukan file rahasia klien yang terlibat dalam transaksi penghindaran pajak di Liechtenstein mengingat budaya loyalitas yang ketat kepada perusahaan. Hendrik Muller adalah akuntan pajak senior di firma tersebut. Dia menemukan file pajak rahasia pada tahun 2020 saat menelusuri dokumen pelatihan di drive yang bersamaan. Pada awalnya, tidak jelas bahwa pengaturan itu ilegal di bawah hukum Liechtenstein. Tetapi penggalian lebih lanjut di pihaknya memperjelas bahwa pengaturan itu ilegal. Muller percaya bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui tentang kesepakatan tersebut. Langsung saja kita saksikan role play based persembahan dari kelompok 1. Dokumen pelatihan di mana ya? Tunggu, ini file apa ya? Saya coba buka. Sepertinya ini file yang sangat rahasia mengenai pajak dan ini tahun dokumen untuk tahun 2020. Baiklah, saya keep terlebih dahulu untuk kemudian saya review bersama dengan tahun dan ditelusuri lebih lanjut. Setelah digali lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa perusahaan telah melakukan penghindaran pajak dengan cara yang ilegal. Ini adalah file yang harus saya salin terlebih dahulu agar nantinya saya bisa mendiskusikan temuan mengenai kasus ilegal ini kepada Pak Fuad. Saya yakin beliau adalah orang yang tepat karena beliau pasti mengetahui setiap detailnya. Dan saya juga akan menentukan dokumen ini agar beliau tidak dapat mengelak dan bisa menjelaskan semuanya kepada saya. Hendrik Muller berjalan menuju ruangan Bapak von Hildenberg. Tok tok. Iya, silakan masuk. Hendrik terkejut karena melihat di dalam ruangan tersebut ternyata ada Bapak Gunter Cross, yang mana beliau berprofesi sebagai kepala praktik perpajakan di perusahaan tersebut. Hai Hendrik, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Apakah benar kamu ingin berbicara sesuatu kepada Greta? Saya sendiri yang memberitahu kepada saya. Hendrik sedikit bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan dari Gunter Cross. Ditambah, ia masih sedikit syok dengan kehadirannya di ruangan Bapak von Hildenberg. Ada apa, Hendrik? Kenapa tiba-tiba sekali? Muller yang masih dalam keraguan-keraguan, namun kemudian... Jadi begini, Pak. Saya menemukan sesuatu yang memerlukan konfirmasi dari Bapak von, yaitu sebuah transaksi dengan perusahaan multinasional pada tahun 2020. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, ini merupakan hal yang tidak benar, Pak, karena melakukan penghindaran pajak dengan cara seperti ini merupakan tindakan yang ilegal. Saya cukup khawatir dengan hal ini yang dikhawatirkan dapat mengancam integritas perusahaan ke depannya, Pak. Apalagi jika masalah ini sampai muncul ke permukaan, tentu akan mendapatkan kecaman dari beberapa pihak, terutama masyarakat kita, Pak. Sepertinya saya tidak masalah seperti itu, Hendrik. Saya tentu lebih paham mengenai apa yang boleh dan tidak. Dan kami juga sudah mengetahui hal ini, dan hal ini terus berlanjut. Tetapi Pak, penghindaran ini cakupannya terlalu besar. Saya mengkhawatirkan hal tersebut. Apa maksud kamu, Hendrik? Seperti yang telah saya jelaskan, Pak, kita berbicara mengenai transaksi penghindaran pajak yang tidak sedikit, Pak. Namun, 20 juta euro. Ini jumlah yang sangat besar, Pak. Gunter Cross melihat bahwa Hendrik sepertinya memiliki file-file tersebut karena mengetahui setiap detail transaksi secara pasti. Apakah itu file-file yang kamu bawa adalah file rahasia perusahaan? Hendrik terkejut, mukanya memerah dan dia hanya mampu menganggukkan kepalanya, pertanda mengiyakan pertanyaan dari Gunter. Hendrik, kamu tahu, secara tidak langsung, kamu telah mencuri informasi rahasia klien kamu. Apakah kamu sadar itu? Hendrik yang merasa bahwa dirinya belum melakukan apapun terhadap file-file tersebut pun langsung menyangkal kecurigaan Gunter. Maaf Pak,
Saya mengambil file ini hanya untuk keperluan sekarang ini, Pak. Saya tidak ada niatan apapun untuk menggunakan file ini di luar kepentingan pertemuan ini, Pak. Saya jamin itu. Di dalam hatinya, Henry sudah mempertimbangkan ingin mengumumkan informasi yang ia dapatkan kepada publik, agar mereka tahu mengenai kesepakatan ilegal yang melibatkan perusahaan multinasional terbesar di dunia. Tidak lama kemudian, Gunther Kross pun pergi meninggalkan kantor von Hildenberg dan meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan. Hendrik yang penasaran dengan sikap diamnya Tuan Von pun mengajukan pertanyaan. Tuan Von diperankan oleh Intan. Mohon maaf, Pak. Kenapa Bapak hanya diam saja ya selama pembicaraan saya dengan Bapak Gunther? Begini, saya hanya mengikuti perintah saja. Kamu tahu kan, perusahaan ini sangat menjunjung tinggi budaya loyalitas. Dan kamu bisa perhatikan bahwa perusahaan memiliki jalur komunikasi yang kuat. Sumpah kesetiaan yang harus ditandatangani oleh semua karyawan. Dan di sini juga, seorang pengkhianat akan dicap buruk dan diperlakukan dengan kasar. Iya, Pak. Saya tahu itu. Setelah percakapan singkat, Henrik diberhentikan dan dia kembali ke kantornya untuk memikirkan langkah selanjutnya yang harus diambil. Tak lama kemudian, seorang jurnalis Jerman dari Der Spiegel, sebuah surat kabar Jerman yang populer, menelpon dan meminta untuk bertemu dengan Henrik. Reporter diperankan oleh saya sendiri. Selamat siang, apakah benar ini Pak Henrik? Iya, siang. Benar, saya sendiri. Kalau boleh tahu, ini siapa ya? Perkenalkan Pak, saya seorang reporter dari Der Spiegel. Bapak tahu kan surat kabar Jerman yang sangat populer itu? Saya ingin bertemu dengan Bapak. Bagaimana Pak? Maaf, tentang apa ya? Saya tidak bisa mengatakan lebih detailnya via telepon, Pak. Saya telah menerima beberapa informasi yang mengganggu akhir-akhir ini tentang transaksi pajak, di mana hal itu dapat mempengaruhi perusahaan. Dan saya juga mendengar kabar bahwa Pak Henry dapat menjadi sumber informasi yang berharga mengenai permasalahan ini. Oh, begitu ya. Baiklah, dalam minggu ini saya bisa untuk bertemu. Terima kasih kami ucapkan Pak atas kesediaan Bapak. Saya di sini sebagai moderator. Vincent Diem akan diperankan oleh Bahru Nafis dan Brenda akan diperankan oleh Intan Wahyu Zulhijmi. Brenda Sales mengirimkan pengembalian pajak yang dia persiapkan untuk Presiden Purple Industries, yaitu Harry Cohn, kepada Vincent Diem selaku manajer kepala departemen pajak di kantor akuntannya. Diem meminta Sales untuk datang ke kantornya pada jam 9 pagi pada hari Jumat. Sales tidak yakin mengapa Diem ingin berbicara dengannya. Satu-satunya alasan dia bisa menemukan adalah pengembalian pajak untuk Bapak Cohn. Vincent Diem pun mengeluarkan handphonenya untuk segera menghubungi Brenda. Halo, selamat siang Brenda. Iya, siang. Ada apa ya, Vin? Brand, kamu bisa datang besok ke kantor. Untuk lebih lanjutnya kita bahas di kantor saja ya, Brand. Oke, Vin, besok saya kabari ya. Keesokan harinya, Brenda datang ke ruangan Vincent. Ia pun langsung menuju ke ruangan Vincent dan mengetuk pintu. Tok, tok. Iya, silakan masuk. Brenda membuka pintu, lalu masuk ke dalam ruangan Vincent. Pagi, Vin. Brand, masuk. Silakan duduk, Brand. Terima kasih. Jadi begini, Brand. Kamu sebenarnya tahu nggak kenapa sampai saya meminta kamu untuk datang ke sini? Apakah ini ada hubungannya dengan surat pajak yang saya kirim kemarin? Ya, begitulah, Brand. Apakah ada masalah, ya, Vin? Sebenarnya begini, saya sudah berbicara dengan Pak Kon. Saya menyampaikan mengenai surat yang kamu kirim kemarin. Dan saya mengatakan bahwa kamu ingin melaporkannya kemenangan atas lotre tersebut. Lalu, apakah yang dikatakan oleh Bapak Kon, Vin? Tentu beliau sangat marah mendengarnya, Brand. Letak permasalahannya di mana ya, Vin? Begini deh, Vin. Kamu dan saya kan sama-sama tahu
bahwa undang-undang perpajakan cukup jelas terkait permasalahan ini. Ketika seorang wajib pajak memenangkan uang dengan bermain lotre, maka jumlah tersebut haruslah dilaporkan sebagai pendapatan. Dan wajib pajak dapat mengimbangi keuntungan lotre dengan kerugian lotre jika itu bisa didukung. Tentu saja kerugian tidak bisa lebih tinggi dari jumlah keuntungannya. Nah, dalam kasus Bapak Kon, kerugian melebihi keuntungannya. Jadi tidak ada efek pajak bersih. Saya tidak melihat adanya masalah. Poin permasalahannya itu, Brand. Kamu melewatkan satu hal penting loh. Pengurangan kerugian hanya tersedia jika kamu merinci pengurangannya. Tetapi Bapak Kon tidak melakukan itu karena beliau menggunakan deduksi standar. Brenda sedikit terkejut dan mencoba untuk mengingat kembali hal apa yang telah terlupakan olehnya. Saat kemudian ia sadar bahwa ia telah gagal karena melewatkan hal sepenting itu. Brenda pun terdiam. Brenda berpikir bahwa Vincent menyiratkan bahwa jumlah lotre tersebut tidak boleh dilaporkan, walaupun hal itu melanggar hukum. Jadi, Vin, kamu meminta agar saya melupakan jumlah lotre Bapak Kon atas pengembalian pajaknya? Saya ingin kamu balik ke kantor dan memikirkan baik-baik situasinya. Pertimbangkan juga, Brand, bahwa ini adalah permintaan pertama dan untuk kali pertama saja. Dan seperti yang kamu tahu bahwa perusahaan kami sangat menghargai apakah staff kami yang bersedia bersikap fleksibel dalam situasi seperti ini. Dan saya akan memberitahu mengenai kamu, Brand, kepada staff lain bahwa kamu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan kami. Jadi, ayo ketemu lagi di kantor besok jam 9 setelah kamu memikirkannya. Baik, Vin, saya pamit undur diri dulu. Saya perwakilan dari kelompok 1, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penampilan roleplay. Kami undur diri. Lo dulu. Coba ya, bentar. Yaudah. Apa?